Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Sahabat Ya Hijau semua, Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi pada ngobrol santai, yang pada kali ini teman-teman semua sahabat Ya Hijau, kita kedatangan tamu yang spesial ya dari salah satu dayah yang ada di Aceh, yaitu Dayah Babus Salam, bersama dengan guru, kalau bahasa kami gure, bahasa Aceh Tengku, mungkin kita bilangnya Tengku aja Ya, boleh. Tengku Muhammad Amin, yang dari Dayah Babus Salam bersama kita hari ini. Insyaallah pada kali ini kita akan ngobrol santai seputaran kehidupan di Dayah. Mungkin sebelum lanjut ke beberapa sesi mungkin kita pertanyaan ataupun ngobrol santai aja Guru ya Tengku, mungkin sedikit kami persilahkan kepada Tengku sebagai pengantar yang sudah menjadi bintang tamu pada kesempatan pada kali ini, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah di kesempatan hari ini ya, dengan suasana yang adem dan dengan program yang santai ya, ngobrol santai. Mudah-mudahan luar biasa nanti pesan-pesannya ya. Yang pertama ini karena ngobrol kita pasti bukan hanya dari saya, tapi juga ada dari beliau. Jadi kalau selalu dari saya adalah penceramah namanya, bukan ngobrol. Bukan ngobrol ya. Berarti harus ada interaksi dua arah. Betul. Nah, kalau beliau tadi sampaikan kedatangan tamu yang spesial enggak sih? Mana ada spesial? Ya juga beliau katakan gure atau Tengku, sebenarnya saya bukan gure dan juga bukan guru, tetapi saya gura. Bahasa Aceh gura. Oke. Baik, nama saya Muhammad Amin. Ada yang panggil Al Amin, ada yang panggil Amin, juga di Dayah kadang-kadang guru-guru panggilnya Nyak Min. Ya, Nyak Min. Sekalipun dari jenggot. Nyak juga. Walaupun udah berjenggot, Nyak juga. Oke, baik. Kemudian asal saya di Kecamatan Simpang Mamplam di Biren, Aceh. Kemudian di Dayah Babus Salam Al Aziziyah Jenib. Ya. Jadi alhamdulillah sudah beberapa tahun di Dayah Babus Salam. Dan pada kesempatan ini ada Bang Fikar. Alhamdulillah sempat jumpa dengan Bang Fikar udah 2 kali ya. Dua pertemuan. Iya. Pertemuan yang pertama di Lhoknga kemarin di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Kemudian yang kedua di Takengon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya dapatkan poin-poin termotivasi untuk saya terus untuk memperbaiki ya. Insyaallah amin mudah-mudahan. Baik, itu baik Ustaz. Mungkin sebagai pengenalan juga, Ustadz di Dayah sudah berapa lama tinggal di Dayah sampai dengan saat ini ya, Ustaz? Berarti kalau riwayatnya sebenarnya tamat SMA. Tamat SMA udah masuk Dayah, Masya Allah. Tamat SMA. Enggak Masya Allah sih, karena masih banyak orang yang dari SD. tapi Masya Allahnya kadang orang tamat SMA juga nggak sempat masuk Dayah. Bisa. Iya. Oke. Jadi tamat SMA kebetulan ada rencana untuk lanjut pendidikan formal di Banda Aceh. Sempat kemarin 2 bulan selesai. Sempat 2 bulan selesai. Kuliah ya. 2 bulan selesai maksudnya bukan dapat S1-nya, tapi disuruh mondok. Disuruh mondok sama orang tuanya. Kata orang tua, mondok aja dulu, nanti waktu selesai kelas 6 kamu bisa lanjut kepada pendidikan S1. Ya. Terus kali pertama mungkin belum turut ya. Masih mau untuk pendidikan formal. Jalan waktu ada beberapa kali disampaikan oleh orang tua dan menggambarkan apa itu Dayah,
kemudian pikiran saya langsung terarah, oh iya juga. Nah dari situ langsung dari Banda Aceh kemudian nginap di desa di Gampong beberapa hari, kemudian ini sebagai persiapan untuk mondok. Nah, jadi tepatnya di hari Rabu tanggal 22 ya. tahun selesai SMA. Selesai SMA ya. Berarti Ustadz pernah juga mengenyam pendidikan formal walaupun dengan waktu yang kita bilang 2 bulan selesai seperti itu. Insyaallah alhamdulillah pernah merasakan. Tapi karena dorongan dan dukungan dari orang tua akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa dan melanjutkan pendidikan di Daya. Masyaallah. Ya. Jadi selama di Daya berarti kurang lebih berapa tahun tuh Ustaz? Kalau bicara angkanya lebih 10 lah, tapi ini nggak pedoman kepada angka. Nggak pedoman kepada angka. Ya. Kurang lebih 10 tahun lah, lebih dari itu mungkin misalnya. Ya. Baik, mungkin kita sedikit selama Ustadz di Daya seperti itu ya. Ustadz sendiri bagaimana sih merasakan kehidupan di Daya, mulai dari bangun tidurnya sehingga tidur ke Bali, itu bagaimana kehidupan dan keseharian di Daya tuh Ustadz? Ya, berarti gambaran kehidupan di Daya. Sebenarnya sama kehidupan di desa dengan kehidupan di Daya. Sisi samanya di mana? Sisi samanya yang pertama adalah sama-sama menjalani kehidupan sehari semalam 24 jam. Oh iya, betul. Di mana di desa kita juga ada sarapan pagi, kemudian makan siang, kemudian juga ada malam. Betul. Malam. Ini sisi samanya dulu ya. Kemudian di desa ada yang namanya bermain. Di Daya juga ada waktu untuk bermain. Nah, mungkin kategori mainnya yang berbeda ya, karena itu wajar terjadi. Betul. Berbeda tempat, berbeda lingkungan. Yang intinya adalah bermain. Hal-hal yang wajar ada di Daya seperti itu. Ya, sesuatu yang ada di desa juga ada di Daya. Ya. Kalau di desa ada orang tua, maka di Daya juga ada orang tua. Ya, kalau tadi sisi samanya, ini sisi bedanya. Bedanya ya. Kalau bicara Daya, ini pengalaman saya dulu di Daya Salafiyah. Maksud Daya Salafiyah di sini adalah Daya yang fokusnya cuma pelajaran kitab kuning. Tidak ada pendidikan formal, artinya tidak ada bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian pelajaran lainnya. Pelajaran matematik ada, tetapi berfokus pada materi-materi yang berkaitan dengan angka-angka seumpama faraid, zakat. Disitulah kita bisa punya kesempatan untuk mendalami pelajaran matematika. Artinya perhitungan itu ada. Ada. Nah, kemudian bicara waktunya, seumpama kita bangun di desa, waktu di desa kita begitu azan subuh langsung dibangunin sama orang tua kita. Betul. Nah, kalau di Daya juga dibangun oleh orang tua kita. Tapi bukan orang tua yang seperti di Daya. Ini adalah lebih pada orang tua ilmunya. Yang di situ dibangun kita kemudian untuk melaksanakan ibadah salat fardu subuh. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan wirid subuh setelah sholat. Ya, setelah salat. Nah, di situ sambil menunggu terbit matahari, disitulah kita berzikir untuk melancarkan lisan kita, kemudian mengingat Allah. Dan disitulah berbagai macam gambaran yang dilakukan oleh guru-guru agar koneksi hati kita ini langsung pada Allah Ta'ala. Inilah yang sisi bedanya dengan kehidupan di desa. Ya, betul. Kemudian ini kan udah terbit matahari. Nah, ini siap-siap kita seumpama rileks lah sambil sarapan pagi. Kemudian juga pukul 8. Ini beda Daya, beda waktu pembelajarannya ya. Kalau di kami dulu sempat belajarnya pukul 9 hingga 11. Kalau sekarang pukul
8 hingga 10.30 Oh iya. Untuk belajar kitab kuningnya. kitab kuningnya. Yang di situ sambil nunggu pukul 8 itu kebanyakan santri yang fokus menghafal. Ya, Fokus ini, menghafal kitab, mengulang kitab. Yang mengulang, kemudian menghafal bait-bait dengan irama yang berbagai macam. Inilah kalau di desa kita nikmati senandungnya, kalau di Dayak berarti bait-baitnya yang mempunyai makna yang luar biasa di situ. Nah, kadang-kadang kita makna dari bait itu ya kita belum tahu apa maksudnya. Tapi enak didengar karena iramanya tadi. Nah, kemudian pukul 10.30. Nah, ini sangat dianjurkan bagi kita, mengajak kita, memotivasi kita untuk melaksanakan 2 rakaat salat duha. Salat duha. Yang di situ berbagai macam kelebihan digambarkan oleh guru kita sehingga kita merasa kepengen untuk melakukan dan orang lain semuanya melakukan. Santri-santri di Dayak yang lain melakukan. Bahkan udah seperti kewajiban seperti itu. Ya, nampaknya kalau kita datang sepintas atau melihat sepintas kayaknya kewajiban. Tapi bukan. Tapi saking termotivasinya dengan gambaran kelebihan-kelebihan dari salat duha. Dari salat duha itu sendiri. Kemudian ada waktu istirahat. Kalau di desa mungkin kita tidak ada waktu istirahat pada pukul 11 hingga zuhur. Iya. Karena kita di dalam pendidikan formal ya. Betul. Nah, kalau di Dayak ini pukul 11 sampai dengan azan 5 menit lah, 5 menit sebelum zuhur. Kita ini dianjurkan untuk istirahat. Istirahat. Dan di sini guru kita memotivasikan kita bahwa Rasulullah SAW pada waktu itu beliau istirahat sambilan menunggu zuhur. Ya, kemudian ada yang bangunnya bukan 5 menit sebelum zuhur, tapi lebih awal karena menarget biar cepat ininya ke musala. Persiapan mandi di situ. Ya. Kemudian langsung kepada kegiatan salat jamaah zuhur. Nah, kemudian di zuhur itu sendiri dilanjutkan dengan wirid-wirid. Sama seperti subuh tadi juga. Kemudian setelah zuhur ini persiapan yang santrinya belum makan, maka di sini waktunya. Kemudian santri yang belum sempat mandi di sini juga waktunya. Setelah zuhur. Sebahagian sebelum zuhur tadi. Persiapannya lebih awal. Nah, kemudian pukul 14 hingga sebelum asar lah, sekitar 5 menit sebelum asar, ini fokus kepada kitab kuning lagi. Sampai asar. Materinya yang berbeda. Kitabnya yang berbeda. Kalau pagi umpamanya nahu, berarti di siangnya fikah. Itu jadwalnya udah tersusun berdasarkan kurikulumnya. Kita ada kurikulum juga. Ada. Kita kurikulum apa namanya? Kurikulum Dayak atau kurikulum Dayak ya. Mungkin setiap Dayak ini dikondisikan dengan kondisi lingkungan Dayak itu sendiri. Jadi tetap ada kurikulumnya. Kemudian setelah asar inilah waktu untuk bermain. Sebagaimana di desa. Di desa biasanya kita mainkan setelah asar. Nah, kalau di Dayak juga demikian. Ada yang main bola, ada yang cen-cen. Pokoknya istilahnya terserah lah mau ngapain setelah asar itu. Ya. Kayak voli-voli itu ada di Dayak juga. Kemarin ada, kalau di tempat saya kemarin ada, tapi jalan waktu karena ada sedikit perubahan adanya posisi bangunan, ditiadakan, lebih fokus kepada lapangan bola. Kita ada juga permainan bola. Ada. Kemudian setelah itu maghrib pukul 18. Pukul 18 berarti si santri di sini dianjurkan untuk baca surah Yasin. Pukul 18. Berarti dari tadi setengah 5 ya. Setengah lima selesai dari jamaah asar, kemudian bermain-main. Kemudian jam 18. Ini jam 18 kadang-kadang ini dikondisikan dengan waktu maghrib, jamaah maghrib. Karena sambilan menunggu salat maghrib. Ya. Karena targetnya begitu selesai surat Yasin langsung azan maghrib. Jadi
Sikat. Itu berjamaah atau individu? Yasinnya. Yasinnya. Berjamaah. Oh, berjamaah juga ya. Sama seperti wirid yang tadi juga ya. Oh, baik. Setelah maghrib ini apa dilanjutkan dengan menunggu salat isya juga atau setelah maghrib bagaimana? ini ada guru yang mengisi pengajian umum lah menjelang isya. menjelang isya. Menjelang Dan isya. hari ini ada strategi untuk menampung keluhan-keluhan si santri. Nah, jadi kami sediakan satu kotak, kemudian si santri apa keluhannya. Apa itu atau apa bahasanya? Kotak keluhan. Kotak keluhan. Kotak keluhan. Berarti setiap santri boleh memasukkan keluhannya ke kotak itu. Ya, seumpama si santri lagi galau. Lagi galau nih. Butuh konseling ini. Maka dia boleh tulis namanya, yang kemudian guru akan memanggil beliau si santri ini untuk menanyakan duduk kayak gitu. Secara lebih dekat lebih gitu. Dekat. Ada juga santri seumpama keluhan kalau bahasa Dayak degalimi ya, karena gangguan dari kawannya. Ya, maka mungkin di sini nggak usah tulis namanya. Karena nanti akan disampaikan di pengajian dan meresponnya di pengajian. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, kemudian sudah waktu isya, siap-siap untuk jamaah isya. Nah, selesai dari jamaah isya, ini baru pengajian di waktu malam. Pengajian dilanjutkan malam. Jadi fokus kepada fikah lagi. Nah, kemudian turun ngajinya pukul 10.30. 20.30 ya. Jam 20.30. Kemudian pukul 23 ini hingga pukul 23 si santri ini dia waktu relax mau jajan ataupun mau fokus materi yang tadinya belum paham, mengulang, rujuk pada guru-gurunya. Nah, kemudian dari pukul 23 hingga pukul 23.30 ini lebih kepada ada pos-pos tertentu. Itu maksudnya untuk mengulang. Ini adalah kelompok mantik, ini usul fik, ini fikah, ini nahu, ini saraf. Ada titik-titiknya. Jadi seumpama saya minat malam ini ada permasalahannya mantik, maka saya ke situ. Itu boleh siapapun. Boleh siapapun. Mau dia baru kelas 1, kemudian dia sudah artinya jauh lebih cepat ketimbang dengan kawan-kawannya yang lain. Maka boleh konsulnya ke sini. Masya Allah. Nah, yang kadang-kadang kita menganjurkan kepada si santri ini kan istirahatnya tepat waktu. Seumpama jam 00.30 ini tidak ada lagi santri yang beraktivitas. Ya, beraktivitas. Tapi yang kita lihat jam 2 masih ada yang mengulang. Masya Allah, luar biasa. Luar biasanya. Berarti maaf saya mungkin tadi setiap pos itu boleh dari santri kelas 1 sampai siapapun itu boleh. Ya, boleh. Mengulang ke pos-pos titiknya itu. Nanti gurunya merespon satu persatu atau bagaimana tuh? Ada yang satu persatu, ada juga secara keseluruhan. Keseluruhan. Kadang-kadang yang kebanyakan adalah seumpama kelas 3A. Maka materinya kan sama. Maka ini sekitar 15 menit yang mengulang matan yang tadi. Oke. Kelas di Dayah kita ada berapa kelas, Ustaz? Kalau hari ini sudah sampai 50 sekian. Kelasnya. Kalau tingkatannya yang paling tinggi itu kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 ya. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, terus untuk nanti kan tadi juga kita bincang-bincang dengan desa juga dengan Daya. Jadi tingkat kesadaran dari santri-santri ini untuk mengaji baik dari desa maupun dalam lingkungan Daya sendiri itu bagaimana, Ustaz? Sekali lagi tingkat kesadaran mereka untuk tadi kan antusias mereka itu bahkan mengulangnya sampai jam 2 gitu kan. Jadi di dalam Daya itu tingkat kesadaran mereka untuk mengaji sejauh ini bagaimana gitu. Terus juga orang yang mau masuk ke Daya itu tingkat kesadarannya apakah per tahun semakin menambah di Daya kita, apakah juga
nanti ya normal seperti biasanya setiap tahun ada penambahan tapi tidak ada peningkatan, itu bagaimana tuh saya tuh? Ya. Ini kalau bicara di tempat saya tinggal ya, Di daerah kita. di daerah kita. Jadi seumpama tahun pertama saya ke situ, jumlah santri tingkat kelas 1 30 orang. 30 orang. Kemudian tahun kedua jadi tambah. Menambah, terus bertambah. Akhir-akhirnya dari pembina ini buka satu komplek lagi. Sama dengan kami sudah 2 punya komplek. 2 komplek sudah. Komplek. Yang pertama 1 komplek. Salafiyah. Salafiyah. Itu induk. Yang satu lagi lebih ke boarding school. Oh, berarti kita ada 2 nih. Salafi dan boarding school. Masya Allah. Ya. Di Babu Salam ya saya. Ya, di Babu Salam. Jadi ini waktu belajarnya ada perbedaan juga dikondisikan. Penyesuaian. Berarti boarding school itu sekolah formal seperti itu saya? Ada sekolah formal, seumpama yang kami praktik ya dari jam 7.15 hingga jam 10.45 ini belajar pendidikan formal, pelajaran umum. Ya. Kemudian dari situ hingga pukul 11 lewat 10 mereka melakukan salat duha. Salat duha sama seperti yang tadi. Ya. Kemudian waktu-waktu yang lain sama. Oke, berarti sekarang tingkatan di formalnya apa Ustaz? SMP? Ada SD, kemudian SMP, kemudian SMA dan juga ada kuliah. Oh, perkuliahan juga ada. Yang dari Salafi itu boleh di modern juga atau bagaimana? Yang khusus modern misalnya nih ada contoh misalnya nih. Nanti ada adik saya misalnya ataupun saudara dari anak saudara anak gitu kan sepertinya. Mau masuk itu. Dia apakah kalau memilih Salafi berarti dengan kurikulum dayah atau bisa memilih Salafi juga sekaligus memilih di modernnya? Itu bagaimana Ustaz tuh? Ini dipisahkan. Oh, dipisahkan. Artinya mereka yang fokus Salafiyah maka belajarnya kitab kuning. Ya, kalau modern berarti perpaduan, tapi tetap di dalam prakteknya lebih kepada kitab kuning. Kitab kuning juga. Dominannya kitab kuning. Berarti kurikulumnya yang modern itu kurikulum dayah dan pendidikan umum. Baik, insyaallah. Berarti kalau bicara keminatannya kalau hari ini ya sering kami katakan bangunannya yang masalah, bukan peminatnya. Peminatnya terus bertambah tapi pembangunannya yang melambat. Akhirnya sampai yang mendaftar 200 tapi yang bisa kita terima kadang-kadang 100. Waduh, berarti sekarang sudah dibatasi Ustaz ya untuk sudah dibatasi. Tiap tahunnya tuh penerimaannya sekian. Ya. Jadi sebelum kita terima santri baru kita cek dulu berapa asrama yang bisa menampung, baru kita keluarkan pemberitahuan PPDB-nya. Di Salafi begitu juga? Di Salafi juga demikian. Berarti di Mendoran juga seperti itu. Biasanya kalau di Salafi per tahun bertambah 110 paling bisa menampung, sedangkan di Salafi sekitar 70. Oh, 70. Ya. Per tahun dibuka? Per tahun. Per tahun ya. Oke, baik Ustaz. Terus kan Ustaz, ini kita sedikit ini ya melihat respon dari masyarakat juga ya. Terkadang tuh baik orang tua kita sekarang bahkan walaupun tidak banyak tapi ada anggapan yang mengatakan ngapain sih masuk dayah kan seperti itu, nanti masa depannya gimana, terus tingkat kesuksesannya gimana. Nah, melihat tanggapan dan respon-respon seperti ini tersebut nih. Ya. Sebenarnya ya biasa saja. Kalau bicara ada juga yang berargumen untuk apa ke dayah karena tidak ada masa depan. Ya, jadi kita harus luruskan dulu pandangan kita, maksud masa depan ini apa. Sebenarnya hidup ini nggak ribet-ribet lah. Kan ada ribet. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita kalau bahasa Acehnya. Glah ke draw, hanale perle glah je. Glah ke draw, glah ke go, kan selesai. Itu apa maknanya? Glah dunia, ya. Glah ke draw. Lepas dunia, terlepas dari dunia. Terlepas dari dunia, artinya kita selamat di dunia, dan juga glah di akhirat. Terlepas di akhirat. Itu sebenarnya konsep. Enggak, tidak banyak. Enggak. Jadi cuma 2 boh glah dapat dalam kehidupan. Glah di dunia, glah di akhirat. Yang jadi persoalannya dan
orang menganggap ini besar sekali ini. Sebenarnya itu yang meribetkan. Ekspektasi yang ya terlalu tinggi sehingga yang menjadi beban, yang menjadi galau. Beliau yang berpikir seperti inilah. Karena sebenarnya pada dasarnya masa depan itu ya, yang cuma dua tadi. Dan bicara terlepas di dunia ini, begitu Allah mudahkan. Yang diminta sama kita kan ilmu fardu'innya, standar fardu'innya. Kemudian kita beramal seperti yang kita dapatkan ilmu fardu'in. Bicara ilmu fardu'in, bicara itikad atau ilmu tauhid, standar ilmu tauhid kita miliki. Kemudian bicara fikah, kita mengenal amalia, ya, cara bersuci, cara salat, kemudian berpuasa, tidak banyak. Kemudian yang memang in saja. Kemudian yang ketiga tasawuf. Berbicara ialah berbicara tentang amaliyah yang menyelamatkan amalan kita dan juga yang membinasakan amalan kita. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi sejauh ini makna kesuksesan itu sendiri yang kadang kita masih ragu. Tapi sejauh ini kami pengen tahu juga nih dari Ustadz, setelah orang-orang Dayah yang baik dari Dayah Ustadz sendiri, setelah dari Dayah itu bagaimana sih dengan lingkungannya, dengan desanya, bahkan dengan pemerintah seperti itu, atau kita bisa katakan seperti itulah. Sebenarnya tidak ada bedanya antara tempat saya dengan tempat yang lain. Yang membedakan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu. Kita mau tidak untuk membangun relasi. Sekalipun dia umpamanya dia bukan di Dayah. Dia melanjutkan pendidikan formal. Setelah selesai dari pendidikan formal ini, dia relasi yang bagaimana yang dia bangun. Kan itu. Begitu juga dengan pendidikan Dayah. Setelah kita setelah kita dianggap selesai oleh orang lain, ya kita membangun relasi yang bagaimana dengan lingkungan kita juga. Maka disinilah kita nampaknya fungsi. Tapi kalau kita seumpamanya selesai dari sarjana kita duduk manis, adem, ayem, hanya menikmati apa yang disimpan oleh orang tua, sukses juga. Masya Allah. Baik Ustaz, terus nah kembali lagi nih, maksudnya gini, apakah di Dayah itu hanya mengaji saja atau ada kegiatan yang misalnya tadi udah Ustaz jelaskan bahwa ada kegiatan olahraga juga, kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya juga. Ya, contohnya seperti apa tuh? Contohnya speaking ini melatih komunikasi. Ini kan penting. Kalau di tempat kami ada sih yang namanya Radio Yadara. Jadi bagi mereka yang berminat untuk mendalami speaking, itu adalah wadahnya disediakan. Seumpama kita mau belajar tentang manajemen keuangan, juga ada di situ. Itu apa namanya? Ada yang namanya langsung kita praktikkan, ada produk Yadara. Air minum. Oh, berarti ada wirausahanya juga. Masya Allah. Ya. Jadi kemudian kalau bicara kita ekstrakurikuler untuk membangun relasi juga difasilitasi. Seumpama dengan berbagai macam bentuk kegiatan terus diberi kesempatan untuk melibatkan diri kita. Nah, artinya bukan hanya dipadai dengan kitab kuning. Nah, yang paling berharganya pengalaman saya adalah bukan memberi satu lahan untuk kita untuk kita lakukan lahan itu menjadi bagaimana, tapi yang menjadi hal yang paling berharga adalah di saat guru-guru kita membangun pola pikir kita, cara sudut pandang kita, kritis ataupun lebih terarah, lebih kepada positifnya. Inilah yang jauh lebih berharga. Kenapa demikian? Karena kita dengan modal ini kita akan sampai kemanapun akan sampai, dan dengan cara kita ini dengan siapapun akan punya kesempatan untuk berhadapan. Iya, setidaknya ginilah.
kita ingin melakukan sesuatu perubahan. Bagi kita yang ada hanyalah idenya. Dan ide ini mudah diterima oleh siapapun. Betul. Sedangkan modal-modal yang lain, modal-modal yang lain ini tidak ada pada diri kita. Disebabkan oleh cara berpikir kita termotivasi orang yang lain, maka orang yang lain ini mereka juga ingin berbuat kebaikan. Nah, karena ada strategi dari kita inilah yang kemudian dia bisa memanfaatkan untuk melakukan kebaikan itu. Masya Allah. Itulah yang luar biasa. Yang sangat berharganya itu karena poin itu pentingnya dia. Tidak ada batas dengan waktu, tidak ada batas dengan apapun. Iya. Itulah yang. Masya Allah Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas sharingnya. Mungkin sahabat ya hijau semua, kita sudah sedikit banyaknya ya mendengar bagaimana sih kehidupan di Daya, bahwa lagi-lagi kehidupan di Daya itu tidak semenakutkan yang kita yang kita bayangkan selama ini loh, bahwa kehidupan di Daya itu lebih dari itu. Nah, dengan Ustadz Tengku Muhammad Amin kita sudah melihat dari Daya beliau saja bahwa ada salafinya juga dan ada modernnya juga, bahkan tidak jauh dengan hal-hal yang soft skill yang memang itu penting di zaman sekarang seperti komunikasi dan lain sebagainya. Baik Ustadz, mungkin terakhir nih Ustadz, terakhir kami ingin mendengar nih mungkin quote dari Ustadz atau kata-kata lah dari Ustadz tentang Daya dan jangan tentang Daya dan tentang anggapan terhadap Daya mungkin, atau quote dari Ustadz sendiri tentang bahwa kita di Daya itu begini-begini loh, mungkin quote saja atau kata-kata nih dari Ustadz apapun itu Ustadz. Ini lebih terarah kemana ini? Lebih terarah kepada kehidupan di Daya boleh, ataupun tentang anggapan terhadap Daya boleh. Ya. Sebenarnya Mbak punya solusi. Betul. Kemudian yang menjadi persoalan bagi kita adalah persepsi kita ini. Nah, karena Allah Ta'ala kan yang diwajibkan cuma itunya yang diwajibkan. Mungkin kita tidak tahu yang mana sih yang diwajibkan, yang berakibat kepada disebabkan oleh pikiran itu mengakibat kepada kegalauan kita. Apa ini benar sih? Apa ini salah? Yang iban ke situ sehingga kalau kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa Daya itu tidak mengenakkan. Karena di situ ada hafalan. Di situ ada berbagai macam tantangan. Sebenarnya kita peroleh ini dengan situasi yang relax saja. Betul. Benar tidak bahwa kita akan miliki ilmu itu dengan rileks? Benar. Nah, hari ini banyak guru-guru kita yang sudah berilmu, mampu memotivasi bukan hanya mereka yang berpikir tentang pelajaran kitab kuning, tapi juga mereka yang berpikir yang berlatar belakangnya adalah pendidikan formal. Beliau mampu untuk motivasi. Sama dengan, bukankah beliau lalui proses mendapatkan ilmu ini dengan kenyamanan. Dengan kenyamanan. Sama dengan ini tergantung pikiran kita. Tergantung pikiran kita bagaimana merespon itu semua. Jadi adem aja. Artinya seperti ini. Kalau kita ditakdirkan Allah Ta'ala untuk kurus, maka dimanapun kita akan kurus. Jangan jadikan persoalan orang yang kurus ini karena dia berada di Daya. Betul. Dan juga demikian. Jadi jangan kita persoalkan dia yang lebih berisi. Lebih berisi karena dia tinggal bukan di Daya. Itu. Baik, mungkin ini lebih kepada mungkin terakhir boleh Ustaz. Fudil bin Iyad, enggak sih, ini aja, seorang pemuda di Padang Pasir yang suasananya panas, benar-benar panas, dan dia tidak punya sendal. Dia berjalan mencari air, demi langkah dia lalui. Kemudian dia berhadapan dengan seorang nenek yang dia minta air. Dia minta air, nenek mintalah air karena saya
haus, saya sudah jauh jalan kaki yang di pikiran saya adalah mendapatkan air. Tapi nenek itu menjawab, wahai anak muda, saya punya air, tetapi air ini hanya cukup untuk saya karena saya juga menjalani melanjutkan perjalanan saya. Ini ada topi, apakah kamu terima? Maka pemuda ini ya tidak menerima. Kemudian nenek ini terus berjalan, pemuda ini juga terus berjalan. Semakin jauh dia berjalan, semakin lelah ya fisiknya, urat-uratnya semakin melemah, tapi dia ada satu tujuan, yaitu mencari air. Dia selamat. Setelah jalan jauh, dia mendapat dengan seorang nenek ya, yang di nenek itu juga ada airnya. Kemudian pemuda ini minta kepada nenek, wahai nenek, berilah aku sedikit air karena saya sangat membutuhkan air untuk menambahkan energi saya agar bisa melanjutkan perjalanan. Maka nenek ini menjawab, wahai anak muda, ada air, tapi ini adalah hanya mencukupi untuk saya untuk melanjutkan perjalanan saya. Pada saya ada sepatu, apakah kamu terima? Maka pemuda ini juga menjawab, tidak perlu, yang saya perlu adalah airnya, bukan sepatunya. Kemudian dengan penuh rasa mengharap, pemuda ini ingin mendapatkan air, dia terus berjalan sampai dia merangkak untuk mendapatkan air. Terus memang kalau dulu ya kebiasaan ada satu tempat itu adalah tempat air untuk orang-orang yang melanjutkan perjalanan. Muncullah sumber air minum di pandangan pemuda tersebut. Terus mendekati wadah itu, kemudian dia ingin minum air itu, ditangkaplah seorang pemuda yang gagah berkata, wahai pemuda, kenapa kamu ambil air ini? Air ini boleh disediakan untuk orang yang yang melanjutkan perjalanan. Tetapi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah topi dan sepatu. Topi dan sepatu. Apa jawaban dari anak muda ini? Berarti dia kan sudah menyia-nyiakan kesempatan tadi. Padahal kesempatan ada di kali yang pertama dan juga di kali yang kedua, untuk mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Apa boleh buat? Dia tidak ada syarat itu. Nah, maka di sini apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran? Sebenarnya banyak. Ya, salah satunya adalah kita prosesnya. Prosesnya, para guru kita hari ini menyediakan berbagai macam fasilitas, kemudian berbagai macam pola pikir yang beliau sebarkan agar generasinya selamat. Fasilitas tidak ada, beliau usahakan bagaimana agar ada. Kemudian sedikit peminatnya, beliau juga bagaimana menyampaikan agar para orang tua ini sadar bahwa ada kewajiban secara yang harus diselesaikan oleh setiap anak ini, oleh para pemuda ini. Ini adalah kesempatan yang disediakan oleh guru-guru kita secara ikhlas untuk menyelamatkan adik-adik kita dan juga anak-anak kita, dan juga adalah keluarga kita, orang yang kita cintai. Ini jangan menjadi kesempatan ya yang kita sia-siakan. Ya, betul. Itulah mungkin sebagai penutupnya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Yai Hijau. Mungkin kalau kita tarik kesimpulan terlalu panjang, tapi intinya bahwa kesempatan fasilitas yang sudah guru-guru kita baik di Dayah maupun di berbagai tempat pendidikan itu sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan yang memang itu tujuan goal akhirnya, tujuan yang memang dua hal tadi, dunia dan akhiratnya itu bisa didapatkan. Mungkin terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan. Insya Allah kita akan nanti melanjutkan lagi dengan berbagai topik dan berbagai diskusi yang hangat lainnya. Mungkin itu saja sahabat Yai Hijau. Terima kasih dari saya, Fikar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.